Oke, selamat pagi ya. Ini review hari ini ya. Sebelum saya berangkat nih, saya mau mereview dulu eh, bohlam hari ini ya. Tipe-tipenya adalah HB4, H11, H16. HB4 ini buat Toyota Fortuner. Fortuner versi pertama ya. Fortuner keluar pertama kali 2005-2006 kalau nggak salah ya. Jadi pakainya adalah HB4 9006, fog lamp Innova Reborn 2018 kali ya. Sama lah semua Innova Reborn ya. 2018 H11 atau H16. Ini H4 diorder melalui reseller saya ya. Saya nggak tahu untuk mobil apa, tapi nanti saya akan pastikan lagi ya. Suruh tanya untuk mobil apa. Jadi buat Anda yang kalau beli kasih keterangan dong bro, buat mobil apa, karena kita kalibrasi langsung ke reflektor mobilnya ya. Jadi penting supaya hasilnya lebih maksimal ya, seperti itu. Oke, kita akan review satu persatu ya. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus itu apa, jadi Anda harus paham dulu, jangan sampai tidak paham ya. Syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Gedenya dia juga bukannya maksudnya gede sekali memboroskan listrik, tidak. Wattnya yang bohlam Cree ini adalah 30 watt ya, 30 watt aja, hanya 30 watt, kecil bro. Bohlam asli bawaan mobil adalah 55 watt, jadi Anda sudah bisa nabung 25 watt. Hemat ke aki, hemat ke putaran mesin Anda, jadi tidak berat. Jadi boleh dibilang hemat konsumsi BBM, tapi saya tidak bisa memastikan berapa persen karena itu harus diuji ya. Kalau alternator Anda ada berasnya, beras itu adalah ada sikat arangnya, jadi lebih hemat bro, nggak kerja berat alternatornya ya, seperti itu. Kenapa? Karena bebannya lebih enteng. Alternator memproduksi listrik, bebannya lebih enteng, jadi berasnya itu tidak banyak gesekan, percikan bunga api ya. Mesin suaranya juga jadi tidak berat, tidak ngeden, jadi konsumsi bahan bakar juga mestinya hemat ya. Jadi di mana-mana, bohlam rumah, bohlam dimanapun diganti LED lebih hemat listriknya. Tapi syarat pertama untuk bohlam mobil kita terapkan adalah watt dan luxnya harus gede. Kenapa watt dan luxnya harus gede? Maksud dari watt dan luxnya gede itu adalah wattnya real, tidak bohong-bohong, tidak tipu menipu ya. Banyak yang menulis di kardus wattnya 200 watt, 150 watt, 130 watt, padahal diukur cuma 20 watt. Ya, kita tidak membuat dus bagus-bagus, tapi dusnya hanya plain, kita hanya beli dusnya di online, kita hanya untuk bungkus barangnya supaya sampai di tempat dengan selamat ya. Karena kalau Anda sudah beli LED-nya, dipasang LED-nya, kan kardusnya Anda buang ya, atau Anda cuma simpan begitu aja. Yang Anda penting adalah apa? LED-nya ya. Jadi ini real 30 watt 3100 lux versi 2021. Nah, udah watt dan luxnya gede, harus dipenuhi lagi syarat kedua. Syarat kedua adalah harus stabil. Jadi sudah dibentuk 30 watt 3100 lux, tidak boleh ngedrop. Jadi 30 watt terus. Anda berangkat dari Jakarta ke Bandung ya, jalan nyalakan malam, Anda lewat tol Selipi, tol Cawang, tol Cikampek ya, nyalanya harus segitu juga. Nggak boleh nanti udah sampai di tol Selipi udah meredup. Nah itu namanya ngedrop. Nah ini bohlam saya jamin tidak ngedrop. Saya berani buktikan, Anda silakan kurang jelas bertanya kepada saya ya. Levelnya 30 watt 3100 lux, stabil. Ketiga, adjustable. Apa sih itu adjustable? Adjustable itu harus bisa diputar ya, harus bisa diputar 360 derajat ya, 360 derajat bisa diputar, maju dan mundur. Banyak orang yang tidak merespon atau tidak ngerti, nggak paham, dia hanya mau cari bohlam yang wattnya paling gede, paling terang, selalu ngomongnya begitu. Tapi dia nggak tahu syarat bohlam bagus itu bukan hanya terangnya doang ya. Kenapa? Karena pemasangan LED ini ada trik khusus, ada caranya, harus ada panduannya, harus ada tutornya. Anda beli di online, saya sudah banyak menemukan. Saya hobi lampu, jadi kalau saya ke parkiran
di mall, misalnya di parkiran rumah susun, di parkiran kompleks sekitar saya, kalau ada mobil, oh dia sudah pasang LED apa sih? Saya perhatikan cara pasangnya, benar atau tidak. Kebanyakan ya yang saya temui ada yang sudah benar, ada yang banyak yang salah. Banyak yang salah itu bagaimana maksudnya? Arahnya, terutama lampu H4 ya, payungnya tidak sesuai arahnya, ya ada yang terbalik, ada yang kurang dorong maju, ada yang segala macam. Jadi bohlam itu bisa disetel, tapi Anda juga harus ada yang memandu Anda, harus ada yang mentutor Anda, harus ada gurunya yang memberitahu. Nah, kalau Anda beli di saya akan pandu Anda supaya hasilnya lebih maksimal. Memang LED itu nyala sih nyala, tapi kan hasilnya kan belum tentu bagus atau tidaknya. Nah, makanya sebaiknya ada guru yang memandu gitu loh. Sama seperti anak dikasih buku, ya sebenarnya dia juga bisa belajar sendiri, tapi kan perlu ada guru yang menjelaskan seperti itu ya. Syarat keempat adalah serviceable, itu syarat bonus ya, syarat bonus. Kelima, bayangan gelap kecil. Bayangan gelap itu wajib kecil dan tidak terlalu besar. Jadi harus dibentuk ininya tipis. Dan ini keunggulan lain, chipnya ini ada lensa, jadi lebih nongol. Jadi bayangan gelap makin kecil, makin tidak gelap makin bagus, karena kita mengejar 360 derajat sinarnya. Kenapa bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini cuma bisa kan ke sini. Yang kesininya nggak ada kan LED-nya. Jadi gelap. Nah, makanya kita harus mencari LED yang bagus itu supaya bisa 360 derajat. Bayangan gelap yang kesini dan bayangan gelap yang kesini harus tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap. Ya, seperti itu. Nah, syarat keenam adalah tidak storing. Bohlam ini tidak storing, bro. Tidak storing. Jadi tidak mengganggu radio, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda segala macam ya. Tinggal PNP, tinggal colok. Soketnya kalau begini nggak masuk ya dibalik. Ada yang berkomentar kepada saya, Pak, kok saya masang yang sebelah klik, yang sebelah tidak. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan ini, karena ini adalah soketnya soket female. Female itu di sini ada sangkutan. Jadi kadang-kadang bisa klik atau tidak bisa klik ya, tapi sudah tetap bisa tercolok. Ada orang yang komplain, yang bermasalah bukan di soket ini, yang bermasalah adalah di soket mobil Anda. Kenapa? Karena dia female ininya, casingnya female tapi dalamnya male. Jadi yang membuat dia klik atau tidak adalah soket ini nih. Soketnya ini harus nyangkut di sini, di kuping ini. Nah, sedangkan soket itu ada di mana? Ada di mobil, bukan di sini, gitu ya. Jadi kalau tidak klik, jangan menyalakan LED-nya, tapi menyalakan soket di mobil Anda, ya. Karena yang buat bikin klik itu kan supaya dia nyangkut di sini. Ini kan kupingnya tetap ada dua-duanya, kecuali nggak ada kupingnya, baru nggak bakal bisa klik, gitu ya. Jadi banyak orang yang, bukan banyak sih, ada yang bilang, Pak, yang sebelah klik, sebelah tidak. Yang penting kan sudah nancep. Kalau sudah nancep ya sudah, gitu ya. Dan ada yang bertanya kepada saya, Pak, ini sudah dicolok, perlu disolasi nggak? Nggak perlu, bro. Soket di bawah mobil kan ada karetnya. Kecuali soket mobil Anda nggak ada karet, ya. Jadi karet itu mencegah air masuk, ya. Makanya tergantung dari soket asli bawaan mobilnya. Jangan udah dipotong-potong atau sudah bekas meleleh, gara-gara pakai watt gede meleleh, soketnya diganti tidak original, jadi tidak klik, bisa juga. Kedua, mungkin sering bongkar pasang, bisa juga ya, segala macam. Intinya adalah ini tinggal colok. Kalau nggak nyolok begini nggak nyala ya Anda tinggal balik. Kabel ini sudah di braided, sudah di nilon, driverless, tinggal colok. Kebetulan ini buat Fortuner. Anda tahu sendiri Fortuner pasti diesel ya, 2500 cc, jarang yang 2,7. Nah, getaran mesin itu gede, jadi lebih baik Anda mencari yang sudah dirajut oleh nilon, lebih kuat tahan tarik, bro. Dan tidak ada driver, jadi tidak perlu ngiket drivernya pakai kabel tis, pokoknya tinggal colok, selesai ya. Pemasangan vertikal jangan lupa ya, dorong maju. Sebentar saya cari reflektor ya, sebentar, kalau ada saya demokan. Ada nih. Jadi ini HB4 buat Toyota Fortuner ya. Kenapa HB4? Bukan saya yang mau memberi HB4, tapi memang asli bawaan mobilnya pakainya HB4 ya. Bukannya saya jualnya H11 aja buat Fortuner, nggak bisa, bro, nggak bisa pasang. Jadi HB4 ya harus HB4, H11 harus H11. Jadi yang menentukan itu bukan saya, pabrikan mobil ya. Ini contoh reflektornya Toyota punya, ini Toyota Altis, sebenarnya sih sama dengan Fortuner, karena di tahunnya segitu ya pakainya HB4 gitu ya. Nah, ini kita akan demokan. Jadi masangnya jangan lupa ada kaki 3 ya, ada kaki 3.
kaki 3 ini harus pas dulu masuk di kakinya baru diputar ya, seperti itu. Kalau belum masuk jangan diputar. Jadi ini dorong, putar, selesai. Masuk, arahkan vertikal. Kalau lampu depannya ada payung begini kan Anda nggak tahu nih vertikalnya di mana. Nah, Anda gampang, Anda lihat di belakang nih. Harus membentuk garis lurus vertikal, tegak lurus ke bumi. Ya, makanya Anda parkir mobil di tempat datar. Ya, harus tegak lurus ke bawah, ke bumi maksudnya. Ya. Jangan masangnya begini ya. Begini miring, nggak benar. Jadi harus vertikal. Benar-benar vertikal ya. Benar-benar vertikal, dorong maju, devalut seperti itu ya. Nah, kita akan demokan hasil outputnya bagaimana. Ya, ini kita kasih lihat di tembok hasilnya ya. Ya, kelihatan di kamera. Jadi ini hasilnya ya. Masih ada cut off-nya dan ini naik ke atas ya. Right hand drive. Jadi ini agak nanjak ya. Garis lurus dan agak nanjak nih. Ini garis lurus. Nah, ini dimulai di sini di tengahnya. Nah, ini nanjak ya. Anda bisa ini setting putar-putar tuh. Yang pasti adalah vertikal lah, udah paling bagus ya. Jadi saya nggak usah banyak ngomong lagi, pokoknya intinya vertikal. Nah, pertanyaannya adalah tembus hujan atau tidak? Kalau menurut dari testimoni, dari pengalaman saya, LED ini tembus hujan, bro. Ya, LED ini tembus hujan, ya, Anda nggak perlu khawatir. Yang menjadi masalah adalah takutnya headlamp kaca mobil Anda yang tidak kaca mobil Anda yang berjamur, istilah kasarnya ya. Oke, kita akan lanjut ya. Sebentar, ini saya buka dulu. Takutnya berjamur ya, segala macam. Jadi lebih baik dipoles kacanya ya. Kalau soal hujan saya berani jamin, bukan berani jamin sih, karena saya pakai sendiri juga sih, so far so good ya, aman ya, karena ini 5500 Kelvin dan masih tembus hujan ya, warnanya warna kekuningan ya. Jadi nggak perlu khawatir soal hujan ya. Memang semua juga tergantung kondisi cuaca hujannya ya, lingkungannya. Yang pasti adalah wiper dengan kaca depan kalau tidak berjamur ini cuma istilah sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah ada kotoran atau oksidasi dari sulfur, sisa pembakaran dari mobil karbon yang nempel di kaca ya. Itu yang membuat air tidak bisa langsung turun dan disikat oleh wiper tidak bersih ya. Jadi ini HB4 9006 ya. Memang buat Fortuner tipenya ini gitu ya. Jadi bukan tipe-tipe lain, dan saya tidak memberikan bolam tipe lain atau bolam yang ngasal gitu ya. Kalau HB4 ya kita kasih HB4 gitu ya. Jangan kita kasih H11 cuman kita bermain dari soketnya digonta-ganti, nggak bisa, bro. Jadi ini memang bener HB4. Banyak yang di luaran HB4 nggak ada stoknya ya. Tier 2 juga nggak ada stoknya. HB3 juga nggak ada stoknya. Jadi jangan, hati-hati buat Anda yang beli, takutnya dikasih bolam yang tidak sesuai ya. Ini buat Toyota Fortuner ya. Nah, lanjut, Innova Reborn fog lamp H4 ini nanti kita tanyakan buat mobil apa